Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya kalian udah lihat, aku akan kembali dengan video battle setelah sekian lama. Di sini aku akan ngebandingin complexion dari Baron Bliss yang seri Blue Matte-nya. Kalau kalian udah ngikutin channelku, pastinya kalian tahu kemarin aku habis nge-review cushionnya ya. Ini yang True Beauty Inside Cushion kayak gini. Overall aku suka sama cushionnya ini karena hasilnya natural. Udah gitu cukup tahan lama juga di tipe kulitku yang normal tuh oily. Kalau kalian belum tonton bisa cek nanti linknya di atas ini atau akan aku taruh di bawah. Dan kali ini di videoku aku bakal battle dengan foundationnya nih. Yang namanya adalah Light It Up Skin Tint yang kayak gini. Ini udah banyak banget kalian request aku nyobain untuk foundationnya karena katanya super duper ringan, udah gitu hasilnya juga natural. So nanti kita akan lihat ya waktu nge-battle keduanya seperti apa. Dan sekalian aku akan nyobain juga produknya dari Baron Bliss yang Blue Matte-nya di Fine to Refine Compact Powder-nya yang kayak gini. Di sini dia menyebutkan sudah ada SPF 25 PA++. So di videoku kali ini nanti untuk battle keduanya, cushion dan foundation akan aku set menggunakan compact powdernya ini. Tapi nextnya aku juga pengen nih review untuk compact powdernya kalau misalnya kita nggak pakai base apapun tuh kayak gimana. Kalau misalnya kalian mau, bisa nih komen-komen di bawah. Nanti aku akan buat di next video. Sebelum ke review lengkapnya, pastiin buat kalian yang semangat dan udah nungguin video ini untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan pastinya aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, untuk si cushion ataupun foundationnya ini udah aku aplikasikan di muka aku, bener-bener kelihatan yang flawless, natural kayak gini. Tapi sebenarnya udah aku pakai juga di weekend kemarin karena biar aku bisa tes harian ya seperti biasa. So, aku akan kasih tunjuk detailnya di videoku yang berikut ini. Oke, langsung aja sekarang aku akan battle keduanya ya dari Baron Bliss complexion-nya. Nanti yang di sisi kiri aku akan pakai cushion dan yang sisi kanan aku menggunakan skin tint foundation-nya ini. Karena memang di sini ada bekas jerawat yang cukup gelap ya. Nanti kita akan lihat apakah si foundationnya ini bisa mengcover. Dan aku udah penasaran banget nih, langsung aja aku akan aplikasikan foundationnya. Untuk packagingnya kayak gini, menurut aku ini lumayan berat ya, kaca gitu. Udah gitu untuk aplikatornya pastinya berbentuk palm. Terus yang aku pakai nih shade-nya sama dengan cushionnya kemarin, 02 Medium Blossom Bud. Aku akan langsung ambil aja secukupnya dulu. Biasanya sih aku kebiasaan aku kocok. Dan setelahnya barulah aku ambil produknya. Oke, kita akan lihat ini satu pump segini. Kayaknya aku mau nambah dikit. Ya, sekitar 1,5 pump. Kalau dari warnanya, ini kayaknya kurang kuning nggak sih? Cuman nggak tahu, untuk yang cushionnya kemarin kan cukup kuning untuk warnanya, jadi bisa masuk di aku. Terus teksturnya sendiri ini agak kental ya, menurut aku nggak yang cair, lebih ke kental dan agak glowy-glowy seperti ini. Aku akan sedikit zoom nih biar lebih jelas aja. Aku langsung akan total-total di muka aku sebelah kanan. Di sana ada kaca seperti biasa, jadi mungkin aku akan sering lihat ke sana. Ini untuk foundationnya kayak ada wanginya gitu. Wangi-wangi seger bunga, tapi nggak terlalu strong ya, masih lebih wangi yang si cushionnya kemarin. Kalau kalian udah tahu reviewnya, aku udah nge-review cushionnya. Dan di sini akan aku blend menggunakan ini beauty sponge dari Baron Bliss juga. Kemarin aku dapat gratisan gitu kalau beli cushionnya ataupun foundationnya tuh dapat ini. Dan awalnya tadi dia sudah cukup empuk waktu belum dibasahi, setelah udah dibasahi dan lembab dia kayak gini. Pastinya lebih ngembang, udah gitu lebih bouncy lagi. Kayaknya ini bakal nyaman ya buat ngeblend foundationnya. Oke, langsung aku tap-tap aja. Yes, sepertinya untuk warnanya nih, menurut aku ternyata nggak terlalu putih. Bisa masuk nih di skin tone aku. Sepertinya warnanya mirip ya sama cushionnya. Nanti kita akan lihat. Dan walaupun teksturnya kental, ini cukup gampang diratakan menurut aku. Udah gitu juga kayak nggak berat gitu sih sejauh ini aku pakai. Ini aku udah selesai mengaplikasikan di layer pertama. Menurut aku ini wow, kelihatan ya di situ kayak warnanya tuh natural kulit aja. Dengan coverage sih masih medium nih. Untuk di noda-noda di pipi ataupun bekas jerawat masih agak kelihatan. Tapi di area bawah mataku sudah cukup menyamarkan ya kegelapannya dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Cuman yang aku suka ini kayak natural banget. Coba ya aku zoom nih.
Ini bener-bener kayak mirip natural kulit aja, mirip nih yang sebelah sini, cuman kayak lebih mulus gitu karena kan noda-nodanya sudah mulai tersamar. So, karena ini masih medium cover di aku akan tambahkan di noda-nodanya ya, karena untuk di tangan aku juga masih ada nih untuk cushionnya. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan untuk cushionnya ya. Aku akan bandingkan sekarang dengan klaim produknya yang ada di sini. Dia menyebutkan skin tint bertekstur ringan dengan hasil akhir matte yang bertahan hingga 12 jam. Untuk teksturnya aku setuju banget. Aku tadi udah pakai sekitar 3 layeran untuk di bagian nodanya ya. Ternyata memang masih seringan itu rasanya di muka aku untuk skin tint foundationnya Baron Bliss ini. Udah gitu coveragenya udah cukup oke ya, bisa menyamarkan noda-nodanya. Dan finishnya memang menurut aku matte, tapi matte-nya tuh masih kelihatan natural karena agak sedikit ada dewy-nya gitu. Hampir mirip sih dengan cushionnya kemarin. Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Dan untuk ketahanan 12 jam, pastinya nanti kita akan tes ketahanan dipakai seharian ini kayak gimana. Selanjutnya dia juga menyebutkan di sini diperkaya dengan bahan-bahan yang aman dan menutrisi kulitmu. Jadi memang untuk ingredientsnya pastinya aman karena dia menyebutkan di sini cruelty free, talc free, paraben free, alcohol free, bahkan ya BHA, BHT free, dan juga gluten free. Jadi aman dari bahan-bahan yang berbahaya. Aku rasa itulah kenapa kalau dilihat dari hasilnya ini kelihatan seperti kulit kita aja, tapi lebih bagus gitu karena lebih flawless. Noda-noda di wajah udah tercover dan warna kulit juga lebih merata. Oh ya, BTW untuk sponsnya sendiri bisa dibilang sih ini agak sedikit menyerap produk, tapi nggak terlalu yang banget-banget ya. Tapi memang di wajah aku yang ada beberapa imperfection, kayak butuh beberapa layer gitu biar bisa mengcover dengan bagus. Dan sekarang aku akan masuk nih di bagian kiri wajah aku menggunakan cushionnya ya, di shade 02 juga, medium blush and butt. Satu kali pengambilan, aku sedikit mengingatkan aja, dia bisa mengambilnya langsung banyak gitu. Dan aku akan langsung tap-tap nih di muka aku. Ini wanginya beda ya dengan yang foundation tadi, lebih seger dan agak strong dibandingkan yang fondi. Walaupun sih kalau aku sendiri nggak masalah, karena wanginya juga masih enak. Udah gitu tekstur awalnya nih dia kayak lebih basah gitu dibandingkan yang foundationnya tadi, lebih matte sedikit. Tapi untuk warnanya nih sejauh ini kalau aku bandingkan kayak gini, ini foundation, ini cushion, sepertinya warnanya sama ya untuk di shade yang 02 ini. Nanti kita akan lihat detailnya lagi setelah aku selesai mengaplikasikan di wajahku. Dan sedikit pembahasan juga, aku suka dengan si puffnya dari cushion Baron Bliss ini karena memang dia tuh bentuknya kayak telur gini. Di bagian ujungnya bisa banget diaplikasikan untuk nih di lipatan-lipatan hidung, area bawah mata. Jadi kayak lebih gampang gitu. Selesai mengaplikasikan untuk cushionnya, hasilnya seperti ini. Aku akan lihat dulu di klaimnya ya. Kemarin dia menyebutkan cushion dengan coverage tinggi yang diperkaya dengan Miracle Bloom menghasilkan tampilan flawless matte hingga 24 jam. Mudah retouch dimanapun. Sebenarnya ini aku udah pernah bahas juga di videoku yang aku nge-review cushion ini. Menurutku sih untuk coveragenya di aku sendiri medium karena dia kayak apa ya, harus beberapa kali layer juga untuk mengcover noda-noda. Dan mungkin kalau di tap-tap lagi bisa ke full coverage kali ya, cuman di aku sih di noda kegelapannya masih kurang, tapi di area bawah mata sudah cukup menyamarkan. Terus untuk ketahanannya pastinya nanti kita akan battle hari ini ya, baik yang foundation ataupun cushionnya kayak gimana. Tapi kalau aku bandingkan nih dengan cushionnya, menurut aku sih ini finishnya hampir sama, matte yang agak dewy glowy gitu. Cuman masih cenderung ke matte ya, dan kalau aku perhatikan di kaca seperti ini sih, sepertinya untuk yang cushionnya agak sedikit lebih dewy dibandingkan yang foundationnya. Cuman secara rasanya nih di muka aku dua-duanya ringan, udah gitu warnanya nih yang penting, mungkin kalian juga penasaran. Kalau aku perhatikan sih untuk di shade 02 medium blush and butt ini, baik yang foundation ataupun cushion ini warnanya sama di muka aku, nggak ada yang lebih putih atau lebih gelap atau seperti apa. Dua-duanya cocok di tipe skin tone aku. Dan untuk coveragenya sama, medium to full cover. Udah gitu kalau aku mau zoom nih di sekitaran T-zone aku, kan di sini memang pori-pori aku kayak lebih gede gitu. Menurut aku untuk tampilan yang foundationnya itu kayak lebih ngeblurin gitu dibandingkan untuk si cushionnya. Kalau cushionnya sih biasa aja. Cuman nih, untuk foundingnya tuh kelihatan lebih flawless gitu nggak sih? Pori-porinya kayak lebih tersamar. So, sejauh ini seperti itu ya untuk perbandingannya. Dan sekarang aku akan set menggunakan bedaknya mereka juga. Aku udah beli nih compact powdernya.
Jadi nggak usah khawatir, nanti di next video kalau kalian pengen nih lihat untuk compact powdernya tanpa menggunakan complexion apapun, aku juga bakal review. Tapi kali ini di videoku aku juga bakal tes kalau misalnya menggunakan base complexion kayak gini seperti apa. Yang aku beli ini shade-nya 03 Warm Beige Nectar, karena memang yang kemarin si 02-nya tuh udah sold out. Aku nggak tahu bakal restock kapan. Kayaknya memang ini bagus ya, jadi langsung kita akan coba aja. Untuk packagingnya dia mirip-mirip dengan cushionnya ya, pastinya masih dengan warna-warna pastel cantik. Pastinya dia ada kaca, udah gitu bedak, dan kalau aku buka lagi nih barulah ada sponsnya. Sponsnya kalau aku pegang nih nggak terlalu tebel ya, cukup tipis tapi empuk juga. Jadi langsung akan kita buktikan aja ya seperti apa kualitasnya waktu dipakai mengaplikasikan bedaknya. Aku akan zoom seperti ini ya biar lebih jelas. Dan untuk pengambilan pertama nih, semoga warnanya juga cocok. Seperti ini, dia cukup nempel di puffnya. Terus yang bakal aku fokuskan ini di sekitaran T-zone aku, karena memang di situ yang sering gampang berminyak. Jadi nanti untuk di area lainnya mungkin di swipe-swipe pakai brush aja ya. Untuk bedaknya, ini juga kayaknya agak wangi, mirip si cushionnya sih ini wanginya. Dan di shade warna ini ternyata tidak kegelapan. Mungkin kalau yang 02 keputihan kali ya, nggak tahu juga sih. Tapi yang pasti karena ini tuh warm, jadi juga masih bisa masuk ke tipe skin tone aku. Kelihatan ya di sini aku aplikasikan baru di sekitaran hidung dan bawah mata, dia kelihatan udah matte. Dibandingkan yang sini tuh masih kelihatan glowy. Udah selesai ya di T-zone aku, pastinya dia kelihatan lebih matte. Udah gitu ternyata juga untuk compact powdernya ini sedikit menambahkan coverage. Ini untuk bekas jerawat aku tadi yang gelap agak lebih tersamar. Udah gitu di pori-pori aku nih, aku akan zoom, dia kelihatan lebih flawless gitu ya. Terus sejauh ini aku pakai juga dia bisa menyatu dengan bagus dengan complexionnya. Udah gitu untuk puffnya nih, walaupun dia memang kelihatannya tipis, tadi waktu aku pakai mengaplikasikan di muka tuh bagus aja nih. Bedaknya juga bisa nempel dengan bagus, jadi nggak masalah ya menurut aku. Terus untuk area lainnya, seperti ini aku akan menggunakan brush bedak aja. Terus aku tap-tap, swipe-swipe kayak gini, biar kayak lebih merata gitu. Udah selesai untuk pengaplikasian bedaknya, before after kayak gini. Menurut aku emang untuk bedaknya ini jadi menambah muka kelihatan lebih matte, flawless, udah gitu sedikit menambahkan coverage seperti yang aku bilang tadi ya. Cuma sejauh ini aku pakai untuk ukuran compact powder masih berasa ringan. So, sekarang aku akan kasih tunjuk, aku selesai mengaplikasikan semuanya ini di jam 10.35 ya. Pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu, nanti untuk detail makeup apa aja yang aku pakai akan aku tulis di kolom deskripsi. Dan pastinya kita akan lihat nanti untuk tes ketahanannya seharian ini seperti apa. Dan seperti ini hasilnya untuk finish makeupnya, matte, natural, flawless, tanpa highlighter. Jadi nanti aku akan taruh di akhir video seperti apa untuk tes ketahanannya seharian ini. So, pasti tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye! Yaps, tadi setelah naik motor pakai masker panas-panasan seperti biasa, aku akan kasih tunjuk kalau sebenarnya ini untuk complexionnya itu nggak terlalu nempel gitu di maskernya. Walaupun memang aku belum terlalu keringetan ya. Dan sekarang aku mau update, ini udah sekitar jam 2 siang. Untuk sisi kanan kiri wajah aku sih sejauh ini belum kelihatan yang bener-bener berminyak ya. Baru agak sedikit glowy atau pertanda akan berminyak. Tapi di situ kelihatan untuk di bekas kacamata dua-duanya agak ngecap sih di aku. Coveragenya masih cukup bagus juga tuh di area-area bekas jerawat aku. So nanti aku akan update lagi. Dan sekarang ini aku udah sampai rumah jam 4:30. Pakai sudah sekitar 6 jaman ya. Aku akan kasih tunjuk nih di masker aku seperti apa. Dan ya, kalau aku kasih lihat di situ sebenarnya yang banyak transfer itu cuma di dagu sama di hidung aja. Karena memang area itu yang berminyak dan yang bener-bener nempel di maskernya ya. Tapi nggak yang banyak banget. Jadi nanti langsung aku akan kasih tunjuk aja nih di muka aku. Kelihatan kalau di sekitaran T-zone aku udah glowy-glowy gitu ya di bagian hidungnya. So ya, seperti biasa aku akan zoom aja biar kalian bisa lihat lebih detailnya. Ini untuk yang bagian, bentar nih, kayaknya terlalu terang ya cahayanya, bentar.
Tunggu sampai pas dulu. Dan ya, ini yang bagian foundationnya ya. Menurut aku sih ini sudah mulai berminyak tuh di lipatan hidung aku. Tapi nggak yang cracking parah gitu sih, masih kelihatan cukup bagus. Udah gitu ini di coverage, bekas-bekas jerawat dan jerawat aku udah mulai kelihatan memudar ya. Dan ini di bagian cushionnya sama di T-zone-nya juga sudah kelihatan berminyak. Dan ada bekas kacamata nih dua-duanya, tadi seperti yang aku bilang. Cuman karena memang dari awal tuh bagian foundationnya lebih ngeblurin tekstur, so aku sih merasa ini lebih kelihatan bagusan yang bagian si foundationnya. Karena yang bagian cushion tuh agak kelihatan gitu loh tekstur di sekitaran hidung aku. Walaupun dua-duanya sudah sama-sama berminyak, coverage di dagu juga ini di bagian cushionnya udah mulai terlihat. Padahal tadi kita juga udah set menggunakan bedaknya ya, tapi ternyata setelah menggunakan masker, keringetan, kepanasan, ya lumayan lumer. Dan ini udah jam setengah 10 malam, jadi total pakainya bisa dibilang sih ini 11 jam di muka aku. Sekarang aku akan kasih tunjuk nih, bener-bener T-zone aku udah kelihatan berminyak banget ya di situ. Di zoom aja di center hidung aku di bagian atas sudah lumer jelas ya, di situ kelihatan. Terus untuk di bagian sekitaran T-zone aku yang lainnya, mulai dari cushionnya dulu, dia sudah lebih lumer dari yang pertama tadi, dan coveragenya juga udah lebih pudar lagi tuh di bagian jerawat dan bekasnya. Udah gitu di area bawah mata sih sejauh ini nggak terlalu kering menurut aku, jadi masih aman. Dan ini di bagian foundationnya sama ya, di situ sudah berminyak, di bekas-bekas jerawat aku juga sudah mulai terlihat. So ini sebenarnya untuk ketahanannya aku rasa mirip-mirip ya, di situ kayak jerawatnya tuh udah kelihatan. Jadi bedak, fondi ataupun cushionnya tuh beneran sudah lumer. Kalau dilihat dari ketahanannya sih mirip-mirip banget menurut aku. So ya nggak ada yang bener-bener mana yang lebih tahan karena kondisi dua-duanya sama aja, di area bawah mata juga nggak kering. Hasilnya sih setelah dipakai lama nggak ada yang keki, masih kayak natural aja. Dari keduanya ini karena mirip-mirip, kalau buat aku sendiri sih masih worth to buy yang foundationnya. Karena dengan ketahanan yang sama, dia ini isinya lebih banyak dan harganya juga lebih terjangkau sih menurut aku. Dan hasilnya masih cukup tahan lama, tadi di set menggunakan bedak di 6 jam masih cukup bagus. Tapi di atas itu memang sudah lumer. Setelah lihat hasilnya, kalau kalian sendiri gimana? Pilih cushion atau foundationnya? Komen-komen di bawah.